Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kemuarian. Gue sana-sanaku SMA YP Mila, saya Ina Sayami. Tabi pun, ya alhamdulillah kami tunggal luat di pembelajaran bahasa Lampung. Kaniji Ina haga ngejelasko tentang teks esai. Saya radu putih bahas di minggu saya lalu, ya tentang pil pesenggiri, ngemaknai si pil pesenggiri. Nah, kani hiji ina haga ngejelasko api sipil pesenggiri, kemudian api gawo nilai-nilai karakter saywat di pil pesenggiri. Yuk ngam simak jama melalui slide PPT berikut sini. Ya, semaku ngam mengetahui tentang pil pesenggiri, kita akan mengetahui dulu apa itu falsafah fiil. Falsafah, ya. Falsafah itu merupakan nilai dasar atau pedoman dasar dalam berperilaku. Nah, sedangkan fiil pesenggiri adalah tatanan moral yang merupakan pedoman bersikap dan berperilaku masyarakat adat Lampung dalam segala aktivitas hidupnya. Falsafah hidup orang Lampung sejak terbentuk dan tertatanya masyarakat adat adalah fiil pesenggiri. Jadi, apa acuan orang Lampung dalam berkehidupan masyarakat yang beradat, itu acuannya kepada fiil pesenggiri. Nah, bagaimana orang Lampung berperilaku? Pedomannya adalah fiil pesenggiri. Bagaimana orang Lampung beraktivitas? Pedomannya adalah fiil pesenggiri. Nah, fiil pesenggiri adalah prinsip atau nilai dasar yang menjadi pedoman bagi perilaku, baik perilaku pribadi terhadap masyarakat untuk mempertahankan harga diri dan menunjukkan adanya sikap menghindar dari perbuatan tercela baik dirinya, keluarga maupun kelompoknya, sehingga mampu membangun diri, keluarga, masyarakat. Fiil pesenggiri dalam kehidupan sehari-hari lebih sering disebut dengan harga diri, yang mencerminkan sifat dan watak orang Lampung di daerahnya masing-masing. Artinya orang Lampung ini dituntut untuk menjaga kehormatannya, menjaga fiilnya, ya. Selain dia menjaga fiil harga diri dirinya sendiri, dia juga harus menjaga harga diri keluarga dan harga diri masyarakatnya. Jadi orang Lampung itu tidak boleh kehilangan harga dirinya, ya. Harga diri atas apa? Bagaimana supaya dia tidak hilang harga dirinya? Harga diri dengan apa? Nah, akan kita bahas di slide selanjutnya. Fiil pesenggiri merupakan istilah budaya malu. Jadi kalau kalian ingin mengetahui apa sih fiil pesenggiri itu? Fiil pesenggiri itu adalah budaya malu. Jadi orang Lampung ini sangat menjaga kehormatannya. Kemaluan, dalam arti kemaluan itu adalah kehormatan, ya. Kehormatannya dalam kehidupan masyarakat adat Lampung. Ya, malu jika apa? Malu jika berperilaku yang melanggar norma agama, norma adat di dalam kehidupan masyarakatnya. Jadi orang Lampung itu akan kehilangan fiilnya, akan kehilangan harga dirinya, akan kehilangan kehormatannya jika dia berperilaku yang melanggar norma agama dan norma adat yang berlaku dalam masyarakat itu, ya. Jadi di situ kenapa orang Lampung itu terbentuk karakternya, karena aturan-aturan adat yang membentuknya. Nah, lihat unsur-unsur fiil pesenggiri. Fiil pesenggiri merupakan budaya malu yang wujudnya ditunjang oleh unsur-unsur berupa 1. Juluk adok atau bergelar terhormat, yang selanjutnya didukung dengan sikap perilaku nemu nyimah, nengah nyapur, dan sakai sambayan. Artinya orang Lampung itu akan hilang harga dirinya
jika dia tidak berjuluk Baadok, jika dia tidak nemui nyima, jika dia tidak nengah nyapur, jika dia tidak besakai sambayan, ya, dan diposisikan secara sistemik sebagai satu kesatuan yang utuh. Kalau dia tidak mempunyai perilaku yang keempat unsur ini, maka dianggap tidak punya fiil, tidak punya harga diri, tidak punya kehormatan. Ya, nah kita pahami dulu apa itu juluk adok dan unsur yang lain. Juluk berarti nama atau gelar adat untuk wanita atau pria sewaktu masih muda, remaja atau belum menikah. Sedangkan adok atau dalam dialek O itu dikenal dengan adek, berarti nama panggilan keluarga bagi yang sudah menikah. Atas dasar itu, juluk adok berarti bernama atau bergelar bagi setiap orang Lampung, di samping dia memiliki nama juga mempunyai gelar adat. Maksudnya apa? Ina namanya Reviliana. Saya punya adok karena saya sudah menikah, maka saya diberikan adok. Panggilan yang digunakan oleh keluarga laki-laki saya atau pihak suami saya maupun dari pihak saya. Jadi keluarga laki saya itu, keluarga suami saya itu tidak lagi memanggil saya dengan nama saya Levi, tapi lebih pada memanggil dengan adok saya yaitu Suntan Putri. Sebegitu pentingkah adok ini? Iya, karena ada nilai-nilai karakteristik atau perilaku yang harus saya jalani dalam atau saat saya beraktivitas dalam kehidupan keluarga dan masyarakat saya. Contohnya apa? Ketika saya mendapatkan gelar Sultan itu adalah gelar tertinggi dalam masyarakat Pepadun. Ya. Ketika saya mendapatkan gelar Sultan, maka kedudukan saya di situ adalah sebagai ibarat katanya adalah sebagai raja. Apa sih hak, kewajiban, dan tanggung jawab seorang raja? Artinya, adok ini adalah perilaku yang berprinsip pada tanggung jawab. Bagaimana ketika kita sudah diberikan gelar sesuai dengan kedudukan kita, maka kita harus punya tanggung jawab serta hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Ya, ibarat dalam sebuah keluarga, kita ada orang tua, ada kakak, dan ada adik. Nah, Sultan ini adalah gelar yang diberikan oleh kakak kepada kakak yang tertua. Sekarang, apa sih tanggung jawab kakak yang tertua? Apa sih hak dan kewajiban kakak tertua? Apa sih tanggung jawab kakak tertua? Nah, ini yang dilekatkan atau yang diharapkan dari gelar yang diberikan tersebut. Jadi gelar itu bukan cuma nama. Orang Lampung ini bukan gila gelar, tapi bagaimana orang Lampung melekatkan gelar supaya yang diberi gelar itu tahu akan tanggung jawabnya ketika dia berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Ya, dengan adanya tutur betutur menggunakan istilah panggilan juluk atau baadok, dapat diketahui jauhnya hubungan kekerabatan dan kedudukan seorang dalam hubungan hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya dalam kerabatan. Nah, ini yang Ina katakan tadi. Ya, gelar bukan sekedar gelar, tutur bukan sekedar betutur, tapi dengan kita ketahuinya gelar seseorang tersebut, maka kita mengetahui kedudukannya. Ketika kita mengetahui kedudukannya, kita bisa bersikap sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan kedudukan kita. Saya bergelar Sultan, saya harus berperilaku sebagai Sultan, sebagai raja. Saya harus mengayomi, saya harus melindungi, saya harus bertanggung jawab dengan adik-adik saya. Ya, bagus atau tidaknya kehormatan keluarga saya itu ada pada saya, anak tertua. Jadi saya harus punya jiwa kepemimpinan yang kuat, tanggung jawab yang kuat, harus lebih bekerja keras. Untuk apa? Untuk bertanggung jawab terhadap adik-adik saya. Nah, jadi gelar itu bukan sembarang gelar, tapi ada harapan yang diberikan oleh nenek moyang kita kepada diri kita. Ya. Yang kedua adalah nemui nyima. Nemui nyima ini berasal dari kata temuy dan kata sima. Temuy artinya tamu, sima artinya terbuka atau tulus memberi.
Artinya apa? Orang Lampung harus memiliki perilaku yang senang bersilaturahmi, menjaga silaturahminya. Ya, dengan cara apa bersilaturahmi? Mengunjungi keluarganya. Ya. Ketika ada keluarga yang sakit, maka harus kita kunjungi. Ketika ada keluarga yang sedang berbahagia, ingin merayakan kebahagiaannya, maka harus kita kunjungi. Ketika ada nenek kita yang tinggal di jauh di sana, kita harus mengunjungi. Kenapa? Karena orang Lampung ini, nenek moyang kita mengajarkan nilai-nilai kebersamaan ya dalam masyarakat, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Hilang kehormatan seseorang keluarga, hilang kehormatan seorang masyarakat atau hilang sekelompok masyarakat kalau dia tidak menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Makanya kalau mau jadi orang Lampung itu harus rajin bersilaturahmi, rajin mengunjungi, karena itu tidak bergeser dari ajaran Islam. Ya, orang Lampung harus punya perilaku terbuka, senang memberi. Jadi kalau kita bersilaturahmi tidak salah jika kita ikut juga memberikan oleh-oleh. Begitu juga kalau kita kedatangan tamu, ya. Ketika kita kedatangan tamu, maka perilakunya adalah kita harus terbuka, harus melayani tamu kita dengan baik. Karena hilanglah kehormatan seorang keluarga kalau dia punya perilaku yang cuek dengan tamunya. Itu sangat tidak diajarkan oleh ajaran Lampung ya, atau ajaran adat Lampung. Jadi bagaimana Lampung ini mengajarkan kita perilaku ketika kita bertamu atau kita menerima tamu. Kalau kita menerima tamu, maka tamu itu harus kita layani dengan sebaik-baiknya, dengan mampu-mampunya. Kalau kita hidangkan, ya, kemudian kita layani, kita sapa dengan baik, kita siapkan segala kebutuhannya, ya, sesuai dengan kemampuan kita, ya. Kemudian tidak cuek. Ketika tamu datang, kita tidak berada dalam kamar. Kita bersama-sama berngobrol, ya. Tidak juga menutup pintu ketika ada yang hajatan tetangga kita. Orang Lampung sangat tidak diperbolehkan untuk menutup pintu. Banyak sekarang karena kondisi di kota, wilayah padat, ya, takut kriminalitasnya tinggi. Ketika ada tetangganya hajatan malah tutup pintu. Ya, ketika tetangganya ada yang meninggal dunia malah tutup pintu. Takut mayatnya datang ke rumah. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan. Orang Lampung sangat tidak mengajarkan itu. Justru kalau ada tetangga yang kena musibah, tetangga yang sedang berbahagia, kita ikut serta dalam kebahagiaan itu ataupun dalam kesedihan itu. Dengan cara apa? Dengan cara membantu, ya, dengan tulus dan pemurah apa yang bisa kita bantu, baik secara materi maupun secara tenaga. Nggak bisa bantu materi, bisa bantu tenaga. Nggak bisa bantu tenaga karena kita nggak punya waktu dengan kesibukan kita bisa bantu dengan materi. Nah, inilah nilai-nilai kebersamaan yang ditanamkan kepada masyarakat Lampung dalam beraktivitas di lingkungan masyarakatnya. Lanjut. Nah, prinsip dalam Nemu Nyimah ini adalah sikap toleransi, saling menghormati, ramah tamahan, dan keterbukaan masyarakat Lampung terhadap semua pihak. Jadi sebenarnya orang Lampung itu harus memiliki sikap toleransi dan terbuka kepada masyarakatnya melalui perilaku Nemu Nyimah. Unsur yang selanjutnya adalah nengah nyampok. Nengah merupakan kata kerja yang berarti di tengah, nyampok berarti campok atau berbaur. Nengah nyampok adalah sikap suka bergaul, berkumpul, bersahabat, dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Terbuka dengan lingkungan dan ramah dalam pergaulan, berani memimpin dan berani dipimpin. Artinya apa? Nengah ini, masyarakat Lampung itu diajarkan tidak untuk individualis, ya, tidak boleh sendiri-sendiri, tapi bersama-sama, ya. Bagaimana kita bisa bersama-sama dalam masyarakat, ya, bekerja sama dalam masyarakat. Hilanglah kehormatan suatu keluarga atau kehormatan seseorang ketika dia tidak mau berbaur dengan masyarakatnya. Dalam kamar main game terus, tidak pernah berkumpul, bersilaturahmi dengan masyarakatnya, sampai masyarakatnya tidak tahu tutup pintu, ya.
tidak pernah keluar rumah, tidak pernah mengunjungi tetangganya, hilang kehormatannya. Dianggap dia tidak mau berbaur, dianggap sombong. Nah, sikap sombong itu yang sangat tidak diajarkan oleh nenek moyang masyarakat Lampung. Orang Lampung yang mengaku suku Lampung tidak boleh memiliki sikap pungah, sikap sombong. Ya, karena orang Lampung dalam pasapannya diajari untuk berperilaku nengah nyampok. Bagaimana sih supaya kita bisa diterima oleh masyarakat? Kita harus punya skill, harus punya keterampilan. Ya, bagaimana kita mau diterima oleh masyarakat kalau kita nggak punya keterampilan? Makanya orang Lampung itu gagah semua, cekatan. Nggak ada orang Lampung yang lembek. Kenapa? Karena dia dituntut untuk bisa bermasyarakat. Pinter ngomong orang Lampung itu. Kenapa? Kalau dia nggak pinter ngomong, bagaimana dia bisa diterima oleh masyarakat? Diem, nggak bersuara, tapi juga bukan banyak omong, ya. Artinya dia mau berbaur dengan masyarakat, mau ikut serta dalam masyarakat. Itulah perilaku yang diajarkan, yang diwajibkan oleh orang Lampung melalui unsur nengah nyampok ini. Selanjutnya adalah sakai sambayan. Ya, sakai atau sesakai artinya tolong menolong, sedangkan sambayan adalah bermakna bergotong royong. Artinya bagaimana nenek moyang kita mengajarkan bahwa orang Lampung ini harus saling punya nilai kebersamaan dengan sikap saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, hilanglah kehormatan seorang keluarga kalau dia tidak memiliki perilaku suka menolong orang. Punya barang nggak boleh dipinjam, tapi yang minjem barang tahu diri, ya. Kemudian punya rumah selalu tertutup, nggak boleh orang masuk, ya. Itu tidak diajarkan oleh masyarakat Lampung. Makanya orang Lampung ini terbuka rumahnya panggung-panggung, tidak punya pagar, ya. Jarang kalian lihat deh wilayah Lampung asli yang masih di perkampungan, jarang sekali rumah orang Lampung itu yang pagarnya tinggi. Kenapa? Karena menghindari munculnya penilaian masyarakat bahwa menganggap keluarga itu adalah keluarga yang sombong, tidak mau bermasyarakat, ya. Nah, itu yang diajarkan oleh nenek moyang kita terhadap falsafah Pil Pesenggiring. Falsafah ini merupakan acuan kita dalam beraktivitas dalam masyarakat. Nah, ini tertuang dalam Kitab Kuntara Rajaniti, peraturan norma adat Lampung yang tertuang dalam sebuah buku yang dinamakan Kitab Kuntara Rajaniti. Nah, itu saja yang dapat Ina jelaskan pada kalian. Kesimpulannya adalah nilai budaya yang diajarkan nenek moyang kita itu adalah nilai-nilai yang memiliki nilai karakter yang sangat baik dan menjadi ciri khas budaya Indonesia. Jadi jangan mudah tergerus oleh budaya asing, karena ternyata nilai-nilai budaya Indonesia itu sangat baik dan cocok sekali dengan kehidupan masyarakat kita. Ya, Ina pesan bahwa benda teknologi bisa berubah, ya, tapi nilai-nilainya tidak boleh berubah. Teknologi bisa kalian kembangkan, ya, dengan diri kalian masing-masing, tapi tidak boleh mengubah jati diri Indonesia yang sebenarnya. Karena nenek moyang kita sejak zaman dulu sudah mengajarkan nilai-nilai budaya yang baik dan mengharapkan generasi penerusnya memiliki karakteristik yang baik yang dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Sekian yang Ina dapat sampaikan. Semoga kalian tetap cinta terhadap budaya Indonesia, tetap cinta terhadap tanah Lampung, tetap menjunjung tinggi jati diri budaya Indonesia, tetap menunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang beradat. Masyarakat yang beradat adalah masyarakat yang punya adab, yang punya nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Ya, semangat belajar terus. Semoga kalian senantiasa sehat. Ina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.